Adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja. Perkenalkan aku Kak Firly. Sekarang aku akan memberitakan sebuah firman yang menyangkut tentang kebebasan kalian untuk melakukan sesuatu atau hal-hal lainnya. Tapi seperti apa bentuknya kebebasan itu dan apa sih sebenarnya bebas itu? Dan tanda kutip bebas itu benar-benar bebas atau memang ada pemahaman lainnya? Oke. Pertama kalian harus buka bacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Karena ini cukup panjang, jadi aku akan langsung saja ke intinya dan kita akan bahas dan kita kupas satu-satu mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Oke. Di sini dibilang dalam ayat 1 Korintus 11 ayat 17 ini dibilang, dalam peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tapi mendatangkan keburukan. Kenapa sih? Ini sebuah latar belakang yang diceritakan di dalam ayat ini dan kemudian keterangannya akan diceritakan di ayat berikutnya. Ayat yang ke-18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Nah, di sini dia bilang ada perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sedikit banyak itu adalah kurang lebih dia percaya. Ya. Kemudian ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, tahan ujinya seperti apa sih? Kita akan bentuk sebuah cerita di sini. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Berikutnya ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Kemudian ayat yang ke-22, maka kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan padamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Nah, ceritanya di sini dia menggunakan kalimat sindiran. Kenapa? Itu bukan kalimat yang baik menurut si penulis ayat ini, karena di sini dibilang, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Nah, di sini di dalam sebuah pesta makan, di situ berkumpul orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, kemudian orang-orang yang berkecukupan. Seperti kita ambil contoh adalah kalau kalian punya acara pesta, kemudian kalian mengundang orang-orang. Nah, di situ juga tentunya di dalam sebuah perkumpulan itu enggak semua orang itu mempunyai rezeki berkat yang sama, ya. Itu digolongkan seperti itu. Kemudian kalian datang ke tempat itu dan kalian ke situ, keadaan kalian adalah orang yang benar-benar mampu dan orang-orang yang kaya, tapi kalian malah mengambil makanan yang lebih. Dalam hal ini orang yang lebih membutuhkan tidak kedapatan gitu. Sehingga ketika kalian makan, kalian dapat banyak tapi berlebih, sehingga kurang lebih kalau kalian kekenyangan, kalian akan buang makanannya. Rata-rata seperti itu kan. Karena ketika kalian makan, kalian harus mengambil porsi yang cukup. Kalian tidak boleh melebihi atau mengajakan sehingga orang-orang yang lain tidak mendapatkan makanan itu juga. Itu harus dibagi secara proporsi. Nah, kelebihan makanan juga bikin kalian sakit dan juga itu nggak baik. Di sini dikatakan dalam ayat ini dibilang kalian bebas ambil apa aja dalam perkumpulan itu. Dalam perkumpulan pesta makan itu dibilang bebas ambil berapa pun, tapi kalian juga
perlu tahu ada aturan-aturan yang sangat penting buat kalian, sehingga kalian perlu mengambilnya dengan cukup gitu. Ini ada di hati kalian masing-masing. Kalau kalian memang orangnya yang makannya banyak, ya seperti kalian mau yang lebih banyak gitu, tapi kalian tidak memikirkan orang lain, nah itu salah. Kenapa? Karena itu memikirkan keegoisan kalian sendiri. Itu namanya egois ya. Harus ada toleransi di antara kalian, apalagi di masa pandemi ini. Mungkin kalian juga kelaparan, tapi ada orang juga yang lebih kelaparan daripada kalian. Jadi kalian perlu mengetahui bahwa setiap makanan itu harus cukup. Dalam hal ini diambil contohnya makanan. Nah, kalau misalkan diambil lagi uang, kalian mendapat uang yang banyak dari orang tua, tapi ketika digunakan itu sisa. Lalu kalian melihat ada orang yang lebih membutuhkan uang, seperti pengemis ya. Dalam hal ini kalian perlu memberikan sedikit rezeki pada mereka. Karena apa? Itu dapat membantu mereka, karena mereka kekurangan tapi kamu kelebihan gitu ya. Kalian perlu memikirkan itu. Jadi jangan sampai kalian itu terlalu berlebih dan egois. Memang bebas itu dalam artian kalian dapat melakukan apa aja, tapi kalian juga perlu mengetahui bahwa tiap hal yang kalian pilih, yang kalian ambil, itu ada konsekuensinya ya. Jadi ketika kalian mempunyai makanan yang berlebih, cobalah untuk menyisihkan dan memberikannya itu kepada orang-orang yang membutuhkan, apapun itu ya, uang, makanan dan sebagainya. Bahkan Tuhan memberikan kita udara yang banyak ya, tapi dia nggak pernah memberi aturan untuk kita nafas segini enggak. Tapi itu kebebasan. Memang ada kebebasan seperti itu, tapi harus secukupnya. Karena ketika kalian bernapas, kalian menghirup nafas, apakah kalian sengaja di banyak-banyakin, maksudnya diperbanyak nafasnya, udara yang masuk ke tubuh kalian itu biar banyak supaya orang lain nggak bisa ambil? Kan enggak, karena butuh tubuh itu butuh setiap porsi yang cukup. Jadi yang harus kalian pelajari di sini adalah gak boleh yang namanya berlebih. Kebebasan bukan berarti kalian bebas, bukan berarti kalian dapat melakukan apa saja, bukan. Tapi kebebasan adalah kita memilih hal yang baik, yang benar di mata Tuhan dan di mata kita pun, dan juga di mata orang lain ya. Jangan sampai kalian mendahulukan keinginan kalian dulu, baru memikirkan hak orang lain. Karena ketika kalian mendapat di dalam sebuah pesta dan terdapat banyak makanan, itu hak kalian dan juga hak orang lain ya. Baik, sampai situ aja pertemuan kita kali ini. Kalian harus pelajari kebebasan bukan berarti kalian bebas ya. Jangan pernah berpikir kalian itu bebas dalam artian kalian nggak bisa di nggak bisa di inilah, dalam artian kalian nggak bisa dicegah gitu, maksudnya nggak bisa diberhentiin gitu. Misalkan kalian mau main game gak ada yang mau ini karena saya punya kebebasan sendiri, bukan seperti itu. Karena ketika kalian bermain game berlebih, ada konsekuensi, ada akibat yang harus kalian dapat gitu ya, bukan dari orang lain. Akibatnya akan berbalik dari
diri kalian sendiri. Jadi kalian mesti paham bagaimana mempelajari dan memahami kebebasan sendiri. Ketika kalau di pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kalian pasti belajar kan namanya hak dan kewajiban. Ketika kalian melakukan kewajiban, kalian akan mendapat hak kalian gitu. Itu sama seperti itu. Kebebasan seperti itu. Kalian mau bebas, kalian harus melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Tidak boleh egois. Ketika kalian tidak boleh egois, kalian dapat hak kalian sendiri gitu. Oke. Sekian dari aku. Jika ada kata-kata yang kurang kalian pahami, kalian bisa tanyakan sama aku sendiri. Kalian punya pasti di grup, atau kalian bisa ke grup WA, kalian tanya sama kakak-kakak apa sih maksudnya kebebasan itu sebenarnya kayak apa. Oke. Kalian jaga diri baik-baik, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa berdoa supaya negeri ini cepat-cepat sembuh dari pandemi. Oke. Satu lagi, jaga kesehatan, dan firman ini diingat, dipraktekkan, diaplikasikan ke dalam kehidupan kalian, dan jangan cuma diingat aja, tapi kalian juga lakukan. Oke? Karena semua orang punya haknya. Oke, I'll see you next time. Jangan lupa berdoa, tetap sehat, stay healthy, terus makan makanan sehat, dan jangan lupa memuji Tuhan. Dah.